Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kini kita sudah memasuki chapter 348, di mana sejauh ini kita sama-sama maraton review beberapa chapter sebelum memasuki chapter 350. So, di chapter 348 adalah chapter lanjutan dari konflik yang dibuat oleh Himiko Toga di chapter sebelumnya, yakni di mana Himiko Toga dengan berani mengungkapkan perasaannya terhadap Deku di depan Ochako. Buset, cinta segitiga. Jadi tentunya akan kita review mulai dari hasrat Himiko Toga yang sebenarnya, kemudian ada penolakan, kasihan banget, dan masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Hasrat terpendam Himiko Toga. Chapter 348 dibuka dengan monolog dari seorang narator, di mana dalam monolognya mendeskripsikan sosok Deku itu sendiri. Contohnya seperti menjelaskan bahwa Deku adalah pewaris ke-9 One for All, Deku adalah aset pada perang saat ini, dan menjelaskan pula bahwa Deku saat ini adalah sosok yang diburu oleh All for One yang memiliki kekuasaan di seluruh dunia. Tak hanya itu, sang narator menjelaskan bahwa Deku akhirnya menerima pengakuan cinta dari Himiko Toga setelah sekian lama Toga menyimpannya. Dan di akhir, sang narator mengungkapkan bahwa di mata Deku, kemanapun dia pergi, Deku selalu menganggap dirinya sendiri adalah seorang pecundang. Oke, kali ini nampaknya narator yang berbicara bukanlah Deku dari masa depan seperti biasanya. Sebab di akhir narasi, sang narator mendeskripsikan Deku sebagai seorang pecundang. Dan kita jelas tahu siapa sosok yang berani menganggap Deku sebagai seorang pecundang. Ya, siapa lagi kalau bukan Great Explosion Dynamite atau sang Bakugo. Ya, untuk saat ini dugaan paling mendekati adalah sosok Bakugo itu sendiri. Tapi ini belum terkonfirmasi. Mungkin di konten detail akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, kini kita bergeser ke reaksi Deku setelah menerima pengungkapan frontal dari Himiko Toga, yang mana Deku tentunya terkejut mendengar pengungkapan tersebut. So, tentunya Himiko Toga menjelaskan alasan dan hasratnya terhadap Deku, di mana Toga ternyata menyukai Deku karena wajah babak belurnya. Ya, wajah babak belur Deku saat pertama kali bertemu Toga di season ketiga mengingatkan Toga terhadap cinta pertamanya semasa sekolah yang sangat mirip dengan Deku. Nah, cinta pertama Toga ini adalah Saito, sosok pria yang memang sangat-sangat mirip dengan Deku, namun dengan warna rambut yang berbeda. Jika Saito berwarna hitam, Deku memiliki rambut hijau tua. Tapi ya, intinya Deku dan Saito sangat mirip secara penampilan. So, maka dari itu, Toga mencintai Deku dengan alasan Deku mirip dengan cinta pertama Toga, yakni Saito. Terlepas dari mirip-miripan cinta pertama, Himiko Toga pada akhirnya mengungkapkan hasratnya kepada Deku, bahwa dia mencintai Deku hanya untuk menjadi diri Deku itu sendiri. Ya, maksudnya berubah menjadi Deku dengan kemampuan transformasinya. Jadi Toga meminta Deku untuk menyerahkan dirinya untuk dihisap darahnya sama Toga. Buset, setan juga ini cewek. Di lain hal, Deku malah salah kaprah terhadap keinginan pacaran dari Toga, yang sontak saja Ochako selaku love interestnya sangat gemetar kalau doinya, yakni si Deku, mau dipelakorin sama Himiko Toga. Oke, tunggu, ini kok jadi romance ya? Astaga. Tertolak! Kemudian setelah mengungkapkan hasratnya, Toga menjelaskan bahwa dia mengungkapkan perasaannya tadi karena hasratnya kini sudah tak tertahankan. Dan secara bersamaan serangan shockwave dari Nomu yang muncul di chapter sebelumnya akhirnya terjadi lagi, sehingga membuat lokasi pertarungan kembali ricuh. Memanfaatkan kericuhan yang disebabkan oleh shockwave, Deku berusaha untuk menjauh dari Himiko Toga, sebab Deku kini menyadari bahwa Toga adalah lawan yang sulit dia deteksi. Nah, sebagai cara untuk menolak halus permintaan Toga, Deku juga menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya ingin menyamai All Might, menyamai dalam hal kekuatan dan ideologi tentunya. So, tentunya Deku juga turut memahami perasaan Himiko Toga. Akan tetapi menurut Deku, jika Toga ingin menjadi sosok seperti pribadi Deku, sesuai dengan hasrat Himiko Toga sendiri, maka seharusnya Toga tak berniat untuk menyakiti orang yang dia cintai. Setelah mendengar jawaban dari Deku, Toga akhirnya tersenyum dan sadar bahwa ungkapan Deku tadi adalah sindiran sekaligus penolakan secara halus atas perasaannya. Sembari mengingat kembali akan orang tua Toga yang sering membeda-bedakan sifat Toga dengan anak yang lain. Kemudian juga Toga mengingat perkataan sinis dari Curious dan teguran dari Ochako saat pertemuan mereka di Arc Paranormal Liberation. So, akibat penolakan Deku tadi, Toga akhirnya ngambek dan menganggap bahwa Deku dan Ochako sama saja seperti orang tuanya. Nah, pada akhirnya Toga mengamuk dan ya, Deku dan Ochako berniat untuk dicincang oleh Toga. Di sini posisi Deku dan Ochako sangat tersudut, disebabkan karena Deku dan Ochako tak bisa mendeteksi keberadaan Toga.
Pada akhirnya Deku berhasil menangkap Toga dengan Black Whip dan Suyu juga muncul dengan cepat untuk menendang Toga. Akan tetapi juga Toga berhasil melukai Ochako di bagian punggung. Tentunya dengan terlukanya Ochako akan menjadi hal yang sangat gawat sebab bisa saja Toga kemudian menghisap sampel darah Ochako dan ya dia menjadi tiruan Ochako. Singkatnya, Suyu kemudian menyuruh Deku untuk segera kabur karena Suyu akan segera menghajar Toga di kesempatan kali ini. Wih, buset, mantap nih. Sebelum Deku berangkat, Ochako berpesan ke Deku agar segera menyelesaikan Shigaraki. Di sisi lain, Deku juga menyadari perasaannya terhadap Himiko Toga. Chapter 348 ditutup dengan Toga yang kini semakin ganas serta Deku akhirnya berhasil untuk kabur dari Pulau Okuto. Dan chapter 348 pun selesai. Ya, chapter ini bisa dibilang cukup romance. Sebenarnya saya pribadi kurang gak sama yang romance kayak beginian, tapi seru juga sih kalau diperhatikan. Intinya chapter kali ini lebih menekankan konflik antara cinta segitiga yang dialami oleh Himiko Toga, yakni Toga mencintai Deku dan Ochako, Deku dan Ochako ada rasa, sementara mereka berdua, yakni Deku dan Ochako, tak memiliki rasa terhadap Himiko Toga. Yang jadinya kasihan juga sih sebenarnya. Toga cuma dianggap sebagai pelakor dalam chemistry Deku dan Ochako. Tapi ya untungnya ada Suyu sebagai penengah konflik. So mungkin akan ada konten detail, tapi ya akan cukup singkat juga. Karena chapter 348 juga sesingkat itu. Tapi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.